salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi. Oleh karena itu, laut harus dimanfaatkan secara benar. Beberapa manfaat laut bagi kehidupan antara lain sebagai berikut. 1. Daerah budidaya tambak. Banyak sekali usaha budidaya yang dapat kita lakukan di Sintang. Misalnya budidaya berbagai macam jenis ikan seperti bandeng, udang, kepiting, dan lain-lain. 2. Objek wisata. Laut yang terjaga kelestariannya dan kebersihannya mengikat hati para wisatawan untuk berkunjung ke pantai karena keindahan yang dimilikinya. Kawasan pertambangan. Beberapa laut di Indonesia termasuk wilayah minyak bumi yang potensial seperti pantai utara Papua, pantai timur Kalimantan, pantai utara Jawa, dan di sepanjang pantai timur. Selain minyak bumi, masih banyak bahan tambang lain berada pada wilayah perairan laut. Penyebab pencemaran air laut. A. Pencemaran oleh minyak. Kecelakaan kapal tanker mengangkut minyak mentah dalam jumlah besar yang mengakibatkan tercecernya minyak di laut sering terjadi setiap tahun. B. Pencemaran oleh logam berat. Logam berat ialah benda padat atau cair yang mempunyai berat 5 gram atau lebih untuk setiap sentimeter. Sedangkan logam yang beratnya kurang dari 5 gram adalah logam ringan. C. Pencemaran oleh sampah. Sekitar 80% dari sampah di laut adalah plastik. Plastik dan turunan lain dari limbah plastik yang terdapat di laut berbahaya untuk satwa liar perikanan. Pencemaran oleh pestisida. Pencemaran yang disebabkan oleh pestisida adalah bersifat akumulatif. Pestisida sengaja disebarkan dengan tujuan untuk mengontrol hama tanaman atau organisme-organisme lain yang tidak diinginkan. Beberapa pestisida yang dipakai berasal dari suatu grup bahan kimia yang disebut organoclorin. E. Pencemaran akibat proses eutrofikasi. Peristiwa eutrofikasi adalah peningkatan nutrisi, biasanya senyawa yang mengandung nitrogen atau fosfor dalam ekosistem. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan produktivitas primer, ditandai peningkatan pertumbuhan tanaman yang berlebihan dan cenderung lebih membusuk. F. Pencemaran akibat polusi kebisingan. Kehidupan laut dapat rentan terhadap pencemaran kebisingan atau suara dari sumber seperti kapal yang lewat, survei seismik, eksplorasi minyak, dan frekuensi sonar angkatan laut. Perjalanan suara lebih cepat di laut daripada udara. Hewan laut seperti paus cenderung memiliki penglihatan lemah dan hidup di wilayah yang sebagian besar ditentukan oleh informasi aktif. Cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran air laut. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran laut. 1. Buang sampah ke laut. 2. Penggunaan pestisida secukupnya. 3. Selalu biasakan untuk tidak membuang puntung rokok di sekitar laut. 4. Kurangi penggunaan plastik. 5. Tidak meninggalkan tali pancing, jala, atau sisa sampah dari kegiatan memancing di laut. 6. Setiap industri atau pabrik menyediakan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. 7. Menggunakan pertambangan ramah lingkungan, yaitu pertambangan tertutup. 8. Daur ulang sampah organik. 9. Tidak menggunakan deterjen fosfat karena senyawa fosfat merupakan makanan bagi tanaman air seperti enceng yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. 10. Penegakan hukum serta pembenahan kebijakan pemerintah. Lembaga-lembaga yang memanfaatkan data hidrologi. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu lembaga kementerian yang
dan keperikanan. KKP memanfaatkan data hidrologi untuk menyelenggarakan fungsi-fungsinya dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dijelaskan fungsi-fungsi yaitu: 1. Perumusan dan penerapan kebijaksanaan di bidang pengelolaan lautan, pengelolaan konservasi serta keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pola-pola kecil, pengelolaan perikanan lengkap, pengelolaan perikanan budidaya, serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. 2. Perilaku kebijakan di bidang pengelolaan lautan, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budaya, serta pengelolaan sumber daya lautan dan perikanan. 3. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lautan, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan lengkap, pengelolaan perikanan budidaya, serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan. Melaksanakan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan. Melaksanakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan proses dan hutan bidang. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung merupakan lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman laut hutan, konservasi tanah dan air, rehabilitasi hutan dan pangan, serta pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat. Pelaksanaan kebijakan di penyelenggaraan pengelolaan daerah, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, konservasi tanah dan air, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, konservasi tanah dan air, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan daerah, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, konservasi tanah dan air, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan daerah, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, konservasi tanah dan air, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pemulihan
bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tugas utama Pusat Penelitian Oceanografi adalah melakukan penelitian di bidang kelautan dan sumber daya perairan laut. Sama seperti Direktorat Jenderal Pengendalian BAS dan Hutan Lindung, Pusat Penelitian Oceanografi juga memanfaatkan data hidrologi untuk melaksanakan tujuannya. Dilansir dari laman resmi Pusat Penelitian Oceanografi, tujuan Pusat Penelitian Oceanografi adalah mencapai hasil penelitian yang optimal di bidang oceanografi, juga guna memanfaatkan sumber daya perairan laut yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber daya laut. Dengan adanya Pusat Penelitian Oceanografi ini dapat membantu masyarakat dalam hal pemenuhan informasi kelautan dan sumber daya perairan laut.